كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري. Paling nanti tantangannya ketika liburan. Liburan ini gampang-gampang susah gitu. Ya, sering kecolongannya di situ. Di pesantren nggak boleh HP, aman gitu. Itu kan karena takut kalau ketahuan HP-nya disita atau nanti ada iqab dan seterusnya. Ketika sampai rumah lemah. Akhirnya kita dapati santri-santri ketika liburan update status. Ada yang update statusnya memberikan mubarir ataupun pembenar. Dia mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini maka penting ini adanya tata tertib karena kita sedang mendidik dengan arti apa? Memelihara atau menjaga. Yang keempat, pendidikan dengan arti al-islah wa taqwim. Ya, al-islah wa taqwim yang nantinya untuk ketika kita men-setting kurikulum harus ada konseling. Al-islah wa taqwim itu berarti harus masuk di dalamnya adalah konseling. Nah, para asatidzah dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah, seringnya ketika kita nyeting kurikulum itu fokusnya cuma kepada ini, madan. Nah, kita lupa untuk insya, kita lupa untuk riayah, kita lupa untuk konseling. Padahal ini harus saling terikat satu sama lain. Ya, kalau cuma hanya di sini saja, ya kita belum betul-betul mentakdim. Karena takdim itu butuh 4 hal ini. Kita coba masuk ke satu poin-poin masing-masing karena waktunya sudah semakin mepet. Nah, ini pendidikan di mana tarbiyah, ya. Pendidikan di mana tarbiyah. Tadi kita sampaikan ada 3. Ya. Butuh asupan akal, butuh asupan rohani dan juga jasmani. Kita mulai dari yang terpenting dulu, rohani. Ini yang kemudian dinamakan iman. Karena iman ini asupan yang paling penting ataupun hal yang paling penting yang harus didapatkan oleh rohani. Ini yang tadi disebut fitrah. Bibitnya itu sudah ada fitrahnya. Nah, nanti disemai diberi gizi atau tidak, disiram atau tidak, dikasih pupuk atau tidak. Kalau tidak diberi pupuk, tidak dikasih gizi, iman itu akan mati, fitrah tadi akan mati. Ya. Maka butuh ada asupan. Kalau dalam istilah al-aqidah itu aslul iman itu sebenarnya sudah ada di setiap orang. Aslul iman.
Ya, mereka meyakini bahwasanya Allah itu wujud, tiada ilah selain Allah, itu sudah menjadi paket yang ada ketika mereka lahir. Nah, itu yang tadi kita bahas, fitrah berupa iman. Nah, iman secara definisi tadi kita sudah singgung, itu terbagi jadi 3, ya. I'tiqad bil qalbi, di hati. Kemudian al-iqrar bil lisan, wal amal bil jawari. Jadi iman itu keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, kemudian diaplikasikan dengan anggota badan. Atau ada juga yang mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan juga perbuatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ai qaulul qalbi wa qaulul lisan wa amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawari. Maka iman itu mencakup itu semua. Dari definisi ini, maka kita setting asupan iman yang harus diberikan kepada anak-anak dan itu gizi rohani mereka itu harus dari 3 unsur tadi: amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Baik, kita masuk kepada amal hati. Ya. Intisari dari amalan hati itu kembalinya kepada 3. Ya, al-khauf, wal raja, wal mahabbah. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-khauf wal raja ini diibaratkan seperti sayap, 2 sayap kanan kiri. Sedangkan al-mahabbah itu kepalanya. Jadi kalau ada salah satu darinya yang tidak wujud, ya, dia tidak akan bisa terbang. Juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, al-khawfu wal raja janahani lil iman. Ya. Beliau mengatakan bahwa rasa takut dan juga harap itu adalah 2 sayap iman. Nah, nanti implementasi dari 3 ini larinya kepada, ya, 3 amalan lain. Yang pertama adalah syukur. Ini implementasi dari raja. Ya. Ketika anak dikasih uang, kemudian dia mengucapkan terima kasih, bersyukur, itu harapannya ditambah. Allah berfirman, la in syakartum lazidannakum. Ya, gitu ya. Jadi syukur itu larinya kepada apa? Raja. Semakin orang rajanya kuat, itu semakin dia mudah bersyukur. Kemudian al-khauf nanti larinya kepada apa? Korban. Semakin orang itu takut siksa Allah, takut azab Allah, semakin mudah dia bertobat. Apa yang paling mendorong orang untuk beristighfar dan taubat? Rasa takut. Yang ketiga mahabbah, itu nanti larinya ke sabar. Mahabbah larinya ke sabar. Apa yang menjadikan ibu-ibu bersabar mendidik anaknya masih kecil? Ya. Ngopol tengah malam, kemudian diopol lagi gitu kan, kemudian nyaboin apa segala macam, itu kan amal-amal yang sebetulnya kok mau-maunya gitu ya, melahirkan dengan begitu susah payahnya, dengan sakitnya, tapi ya nanti melahirkan lagi, dan setelah anak ini keluar gak dendam sama anak itu. Kenapa? Yang membawa dia kepada kesabaran itu apa? Rasa cinta, ya, mahabbah dia kepada anak ini menjadikan dia sabar. Kalau nggak sabar coba kira-kira gimana? Kalau nggak cinta maksudnya, ya sudah. Kalau nggak cinta udah seenaknya sendiri kan. Sampai ada kasus anak kecil karena rewel, ini dibunuh sama orang tuanya di belahan Indonesia lah. Ya, itu kasus seperti itu. Karena rewel dibunuh
Karena sudah tidak ada cinta di situ. Cintanya sudah hilang. Inilah yang harus kita pahami bahwa amalan-amalan hati itu ternyata memiliki pokok-pokok ya, yang kemudian darinya bercabang amalan yang lain. Ya. Nah, semuanya ini ya didasari kepada satu amal yang paling penting, ya, yaitu ikhlas. Landasannya harus apa? Ikhlas. Karena ikhlas itu adalah tauhid. Ikhlas itu adalah tauhid. Maka ketika landasannya tauhid, kemudian nanti unsur-unsur amal ini ada di dalam hati anak, insya Allah implementasi daripada amal-amal lain, amal-amal positif yang lain itu akan mudah. Ya. Anak mudah untuk bersikap zuhud, mudah untuk punya qanaah, amanah, ya, kemudian toleransi, keberanian. Ini semuanya dibangun daripada pokok-pokok amal. Ini kita berbicara baru apa? Materi. Belum berbicara cara memasukkan, karena nanti ada lagi cara. Tadi sudah kita jelaskan di awal. Kemudian iman secara lisan, ya, ini nanti kita bagi secara global jadi dua, ibadah dan muamalah. Ya, lisan anak itu kan nanti terikat kepada dua, bermuamalah dengan makhluk atau bermuamalah dengan Allah. Bermuamalah dengan Allah itu ibadah, bermuamalah dengan makhluk yang muamalah umumnya. Contohnya dalam sisi ibadah ada syahadat, zikir, doa, tilawatul Quran, ya, membaca buku yang bermanfaat. Ya, ini membaca ilmu berarti kan tilawatul kutub. Kemudian dakwah, ya, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu masuk juga ibadah. Jadi lisan anak ini ketika dipakai untuk ibadah, imannya naik. Ya, tapi sebaliknya kalau yang disinggung Ustaz Ridwan tadi, malah belajar misuh dengan fasohnya tadi ya, misuh plus makharijul qulubnya. Wah, itu langsung drop iman itu. Padahal ini kaitannya cuma lisan gitu, lisan yang tidak terjaga. Nah, secara muamalah nanti ada berkata baik atau diam, itu kan dasar utama ya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian menghindari riba, kemudian menghindari namimah. Lebih banyak kepada larangan-larangan. Karena kalau mencari perkataan apa yang mubah, itu sebenarnya lebih banyak, larangannya yang lebih sedikit sebetulnya. Tapi ternyata justru kita lebih banyak jatuh kepada larangan. Wallahu a'lam. Kemudian di poin selanjutnya, iman disetting secara amalan jawarih atau anggota badan itu juga dibagi dua, ibadah dan muamalah. Ya, yaitu ibadah contohnya di sini bersuci, thaharah. Kemudian sholat, sedekah, puasa dan lain-lain, amalan-amalan harian. Muamalah di sini membantu orang tua, senyum, sapa dan salam, memberi hadiah dan amalan-amalan lain yang lain, muamalah kepada makhluk. Ya. Nah, ketika kita melihat materi iman itu dengan peta demikian, ya, sebetulnya kurikulum iman kita itu tidak hanya seputar teori, karena ternyata iman itu begitu luas. Ketika seorang guru mengarahkan muridnya untuk beramal-amal soleh, pada hakikatnya dia sedang mengajarkan iman. Berdasar tadi al-imanu bid'un wasitun au bid'un wasatun asyur. Adaha apa iman totul azanit, menyingkirkan diri dari jalan itu sudah disebut iman. Artinya ketika guru itu ngajari anak kebersihan, ngajari buang sampah pada tempatnya, itu pengajaran iman. Kadang kan kita bingung, loh ini kok kurikulumnya ada materi iman. Kadang materinya belum berupa teori, tapi sedang berupa praktek. Apalagi kalau itu untuk anak-anak usia dini, pra-tamyiz ya. Ya, sebelum tamyiz, biasanya tamyiz itu kan 7 tahun. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk memerintah anaknya sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'us sab'in.
Jadi 7 tahun ini umumnya anak mumayyiz. Ada yang bisa lebih cepat. Kadang-kadang yang 6 tahun itu sudah tamyiz, sudah mumayyiz. Ada yang mungkin 5 tahun, mungkin saking istimewanya 5 tahun sudah mumayyiz. Tapi umumnya di 7. Ada yang kadang terlambat. 8 tahun belum nalar, 9 tahun ini masih susah. Dan Ibnul Jauzi ya di dalam Minhajul Qasidin yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah, beliau mengatakan tanda paling awal kita pengen mengetahui anak itu tamyiz atau belum itu dari malu. Ya. Melihatnya dari apa? Malu. Kalau anak itu sudah mulai punya rasa malu, ini mulai nampak tamyiznya. Karena umumnya anak kalau sudah mumayyiz sudah malu kalau keluar rumah tidak pakai celana. Iya kan? 7 tahun coba. Kadang anak 7 tahun itu pakai celana pendek saja malu. Kalau memang orang tuanya ngajarkan gitu. Tapi kecuali orang tuanya nggak ngajarin, malah orang tuanya contohkan pakai celana pendek, wah itu repot. Tapi biasanya seperti itu mulai malu. Anak-anak perempuan gitu, kalau udah 7 tahun kemudian dibiasakan secara fitrah imannya itu pakai jilbab, itu biasanya nanti sudah 7 tahun lebih kalau keluar nggak pakai jilbab malu. Mulai malu kalau kumpul-kumpul sama laki-laki. Nah, itu tanda-tanda tamyiz di situ. Jadi kalau anak-anak masih kecil, masih di bawah tamyiz, umur 5 sampai 7 tahun, kita jelaskan konsep iman dengan pembagian seperti ini, kira-kira paham nggak? Ta'riful iman gitu. Iman bima'na tasdik. Tidak paham mereka. Nah, bagaimana cara mengajarkan imannya? Dengan apa? Amal, dengan praktek. Banyak-banyakin aja praktek. Praktek sholat, ya, zikir, kemudian hafal doa-doa, gitu. Kemudian nanti di sekolah sholat duha, atau mungkin nanti ada puasa. Kalau sudah kiranya biasanya kan ada tarbiyah alas saum, itu dimulai bahkan anak sebelum mumayyiz itu sudah dimulai. Ya, nggak masalah tarbiyah, ya intinya sekuatnya sampai kapan. Kalau orang-orang dulu ada istilah puasa beduk gitu ya, itu sebenarnya tarbiyah alas saum. Kemudian nanti apalagi setiap amal soleh itu iman. Ya, setiap amal soleh itu iman. Baik itu amal soleh yang keluar dari lisan, amal soleh dari amalan, atau hal-hal yang terkait dengan hati, termasuk tadabbur alam. Ya. Sekali mungkin kotaknya di dekat sawah gitu ya. Kemudian tadabbur berkicot gitu. Lewat itu kita tadabburi, gurunya sini, tak itu lihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ngajari iman. Dan kurikulumnya belum berupa modul, masih berupa apa? Praktek. Baik. Kita masuk ke akal ya. Ini baru kita berbicara tentang masalah asupan akal. Yang pertama dari atas membaca. Asupan akal itu masuk ke kepada anak-anak dari mana? Dari bacaan. Maka yang pertama kali kita harus ajarkan kepada mereka adalah hijaiyah. Nah, ini ada satu kritikan mungkin dari kami kepada setting pendidikan kita sekarang, ketika kita kedepankan Latin dulu sebelum hijaiyah. Nah, kita ini pendidikan Islam, harusnya hijaiyah dulu. Anak-anak belum bisa tulis Latin gampang, urusan duniawi kan kalau Latin itu. Kira-kira kebutuhan apa ya mendasar di fase anak untuk menulis Latin yang kaitannya dengan akhirat? Belum ada. Ya. Tapi kalau tulisan Arab ini adalah urusannya insya Allah kepada urusan akhirat. Ya. Membaca juga, dikedepankan bacaannya adalah baca Arab dulu. Anak-anak harus mengenal hijaiyah sebelum Latin. Alif, ba, ta dan itu harus lebih fasih daripada A, B, C, D. Kalau
sekolah-sekolah umum kan ini Budi, ini Ibu Budi itu lebih dulu daripada belajar apa kiroati atau umi atau apa lagi, banyak ikra gitu ya. Nah ini musibah ini, terus terang musibah. Kemudian dari membaca ini setelah hijaiyah, kemudian Al-Quran, baru nanti bacaan-bacaan lain. Dari situ asupan kepada otak anak itu masuk. Kemudian dari sisi menulis juga sama. Nah, kita masuk kepada menghafal. Yang pertama kali dihafal Al-Quran ya. Terutama surat Al-Fatihah. Taklim paling mendasar bagi anak-anak Al-Quran dimulai surat Al-Fatihah. Mereka bisa melafalkannya dengan baik benar, mulai bisa dipraktekkan untuk sholat gitu. Baru nanti dari juz amma, anas dan seterusnya. Ini Al-Quran. Kemudian menghafal selanjutnya Al-Hadis. Mulai menghafal Al-Hadis. Kemudian syair Arab. Kalau nanti berkembang keilmuannya, ya terutama nanti sudah support di sisi pemahaman ini, nanti ada bahasa Arab ya, bahasa Arab. Nah, biasanya nanti dilazimkan untuk menghafal syair Arab. Salah satunya kan yang menjadi kurikulum kalau tidak salah di Mauritania, sebelum mereka mulai mempelajari ilmu yang begitu luas, anak-anak di sana itu diwajibkan untuk belajar mu'allafat as-sab'ah. Mu'allafat as-sab'ah itu dulunya kan syair jahiliyah yang ditulis di Ka'bah ya. Ada 7 yang kemudian di situ dikenal dengan mu'allafat as-sab'ah. Kenapa kok yang dihafal itu dulu? Karena untuk meluruskan lisan. Nah, itu diantaranya. Kemudian menghafal ini al-adhkar ya, belum masuk di sini. Nanti bisa ditambahkan, dibukukan ad-du'a wal adhkar wal mahdurat, terutama anak-anak kecil. Nah itu penting menghafal itu. Itu mungkin fasenya sebetulnya sebelum menghafal syair. Jadi setelah Al-Quran bahkan, karena langsung bisa dipraktekkan. Setelah menghafal Al-Fatihah, Anas dan seterusnya, sambil dia menghafal apa? Adhkar wa du'a. Kemudian untuk sisi pemahaman, itu fase yang paling mendasar memahami bahasa Arab. Ini kalau pengen ideal seperti itu, fase yang paling dasar bahasa Arab dulu. Tapi mungkin kita agak berat di sini ya, di bahasa Arab dulu. Nah, saya kemarin sempat bincang-bincang dengan beberapa asatidzah dari Kutab Ibnu Abbas PhD. Yang jadi mudir di situ adalah dia dokter Haidar Tawazir. Beliau mencoba untuk memasukkan kurikulum bahasa Arab itu sejak awal, dan bahasa Arabnya bahasa Arab aktif yang tadi kita sebut. Jadi cuma membangun bi'ah Arabiyah, membiasakan anak berbahasa Arab, didatangkan, dia nggak main-main, didatangkan native speaker. Sampai kalau nggak salah lebih dari 5 di situ. Masyayikh dari Mesir, dari Yaman, itu ngajarin atfal lughah Arabiyah dari sejak awal, dan ternyata bisa. Ya, artinya ini menjawab keraguan orang kalau materi bahasa Arab itu nggak bisa masuk di anak usia dini. Kalau yang dimaksud bahasa Arab itu i'rab, ya saya setuju. Anak kecil 5 tahun suruh i'rab. Ya. Berat, tapi kalau kita cuma muhadatsah saja, kaifa halukum, terus mengenalkan beberapa mufrad dan thariqahnya, biasanya Islami waratib. Hadza kitabun, hadza kitabun. Nanti lama-lama paham, nggak perlu diartikan. Itu nanti bab ini insya Allah yang lebih jago ada Ustaz Fajar dan teman-teman yang dari Ar-Rayah itu, masya Allah itu punya uslub yang menarik dalam taklimul lughah Arabiyah li ghairin natiqin. Tapi intinya memahami bahasa Arab itu sebetulnya adalah hal yang harus diawalkan, kalau bisa malah sebelum bahasa itu. Gitu. Jadi anak-anak kita ini sudah belajar bahasa Indonesia dulu, padahal kurikulumnya 12 tahun. Dari sejak kelas 1 sampai kelas 12 kan belajar bahasa Indonesia terus.
Tapi habis itu suruh bikin surat yang baik dan benar salah gitu. Ujian uang itu bikin surat apa itu biasanya, surat pengajuan atau surat izin gitu. Itu aja nggak bisa gitu, padahal bahasa Indonesianya 12 tahun. Itu kan perlu dievaluasi. Kurikulum bahasa Indonesia 12 tahun tapi public speaking nggak bisa. Itu kan lucu kan? Karena apa? Masalahnya justru kembali kepada buat apa sih sebetulnya kita belajar bahasa Indonesia. Kalau memang kita sudah bisa saling paham satu sama lain ngomong Indonesia kan cukup. Kayaknya sudah sedikit ya sekarang orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi pernah kami dapati, saya pernah bantu TKI di Arab sana yang barangnya hilang. Beliau dari Lombok, repotnya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya mau bantu bingung, akhirnya butuh penerjemah lain. Saya cari orang dari Lombok, kemudian tak suruh menerjemahkan, baru dikasih tahu ternyata barangnya hilang. Sebelumnya itu cuma pegang-pegang, kita tidak boleh pergi, minta tolong gitu, tapi saya tidak tahu maksudnya. Jadi heran, masih ada orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi umumnya bisa lah ya. Makanya bahasa ibu, wallahualam, ini menurut kami diakhirkan setelah bahasa Arab. Kemudian selanjutnya memahami Al-Quran, tadabbur. Ya, dengan tadabbur, kemudian memahami al-hadits, memahami mutun ilmi secara tadarruj, memahami mutun ilmi secara tadarruj. Kemudian yang terakhir dari sisi taqdiyatul aql adalah berhitung. Ya, ini berhitung ini biasa dikenal dengan riyadhiyah. Dan itu sebetulnya adalah riyadhahnya otak. Ya. Kalau saya gambarkan, asupan jasmani itu kan juga butuh ada riyadhah, butuh ada olahraga. Begitu juga akal itu ada olahraganya. Olahraganya pakai hitung. Sekarang olahraganya lebih banyak daripada asupan yang lain. Kan gitu, matematikanya kan lebih banyak. Berapa prosentasenya? 30% atau 40% kalau nggak salah. Jadi kan lucu, anak otaknya disuruh olahraga terus, asupannya sedikit, ini berarti nggak seimbang. Jadi sebetulnya tuh riyadhiyah tetap dibutuhkan, tapi dengan porsi yang tepat. Kalau enggak kecapean anak, ngitung terus. Habis itu aplikasinya di apa juga enggak paham, rumus-rumus yang dia hafal belum tentu bisa dipraktekkan oleh mereka ketika sudah bisa. Nah, terus yang terakhir jasmani, ini olahraga, ada olahraga dan apa namanya kesehatan, dasar-dasar kesehatan. Jadi tadi saya dikasih tahu Ustaz Ridwan ada yang hadir dari apa ahli kesehatan, Ustaz Beliau, masya Allah, ini masuk di sini Pak. Jadi anak itu harus paham bagaimana mereka itu menjaga kesehatan mereka, apalagi kalau yang terkait dengan apa yang dimakan, kemudian bagaimana. Maka saya jabarkan di sini kan dari sisi kesehatan ini mungkin lingkungan dan pribadi ini pola makan, berarti apa yang dimakan, waktu-waktunya, kemudian kadarnya, pola istirahat, olahraga, kebersihan badan dan seterusnya. Dari sisi lingkungan, di sini pengelolaan sampah, udara, kemudian juga sanitasi, itu kan juga sangat terkait dengan kesehatan. Ala kulli hal, ini tarbiyah ini harus kita berikan kepada anak karena ini hak mereka. Jadi kalau kita mendidik itu kita memandang apa sih yang harusnya diterima oleh anak-anak kita. Ya, haknya mereka itu apa? Yang itu merupakan kewajiban kita sebagai pendidik. Baik. Nah ini secara al-insya, saya percepat, secara al-insya pendidikan dilihat dari sisi al-insya, yang artinya tadi adalah membangun ataupun membentuk sesuatu, maka dibagi jadi 3: keilmuan, keterampilan, karakter. Secara keilmuan globalnya adalah Al-Quran, bahasa Arab, ulum syar'i, baca tulis hitung, kemudian pengetahuan umum. Ini yang harus kita berikan kepada mereka, pembentukan di masing-masing ini. Nah, paling nanti penjabaran paling banyaknya kan di sini.
Ini saya globalkan menjadi ulum syar'i saja, padahal ini mungkin nanti yang akan mengambil paling pokok ya. Nah, sedangkan kalau anak itu nanti arahnya kepada bakat minat tertentu sebagaimana yang tadi kami sampaikan, nah larinya nanti keilmuannya kepada pengetahuan umum. Yang bakatnya jadi peternak, petani, ya agro bisnis, itu nanti larinya ke pengetahuan umum tentang itu. Nanti yang ke IT, nanti yang ke kedokteran dan seterusnya. Kemudian untuk karakter yang paling pokok adalah karakter pribadi dan sosial. Ya, penjabarannya nanti belum ditulis ini. Berarti ada satu slide yang ketinggalan. Ada satu slide yang ketinggalan. Karakter pribadi dan karakter sosial. Ya, karakter pribadi ini seperti ikhlas, kemudian tawadhu, kemudian zuhud, kemudian tadi yang sudah kita bahas di poin-poin iman, itu semuanya karakter pribadi. Kemudian karakter sosial seperti amanah, jujur, ya ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, ketika mereka nanti sudah membaur dengan orang lain, wafa, ya, menepati janji, itu masuknya kepada karakter sosial. Setiap sifat ya, kebaikan yang itu berefek kepada orang lain secara langsung, itu masuknya kepada karakter sosial. Kemudian di sini secara keterampilan ada life skill, keterampilan untuk hidup. Kemudian di sini yang kedua dakwah. Nanti masuk di dalam dakwah, public speaking, juga nanti ada kitabah, ya karena bisa juga berdakwah lewat tulisan. Kita langsung masuk kepada setting kurikulum di bagian paling terakhir. Ini saya contohkan ketika kita mau membuat kurikulum dengan dasar tadi. Nah, ini masuk di sini. Contoh setting kurikulum sesuai fase umur anak. Ini pratamis. Dari sisi muatan ini tadi sudut pandangnya tadi ya, materi secara materi. Keilmuan, baca. Apa yang dibaca? Huruf hijaiyah. Nulisnya apa? Hijaiyah juga. Hafalannya juz amma, dzikir, doa. Contoh nih kita punya murid umur 5 tahun. Ya ini materi keilmuannya ini aja. Masih seputar ini contoh ya, nanti bisa kita diskusikan di session ketiga nanti. Kemudian karakter kemandirian, kita latih bagaimana dia bisa melipat baju sendiri. Dan itu sebetulnya iman gitu. Karena itu amal soleh. Dengan dia bisa melipat baju sendiri, dia bisa bantu orang tuanya itu. Dan itu kan amal soleh. Kita sedang mendidik keimanan. Kemandirian ada yang umur 5 tahun, 6 tahun belum bisa buang air, artinya istinja. Ya belum bisa istinja, bukan buang air bisa. Belum bisa istinja setelah buang air. Kalau nggak salah di Kota Al-Fatih itu sampai ada ustadznya yang rela nyontohkan dan sampai rela, mohon maaf, megang karena ini anak jijian gitu katanya. Saya mendengar dari salah satu pemaparan yang disampaikan dari Kota, bahwa karena anaknya itu jijian sehingga dia belum bisa beristinja sendiri, gurunya ini ngajarkan cara istinja sampai mau dia itu pegang kotoran daripada murid tadi. Ini nggak apa-apa, kamu nanti bisa cuci seperti itu. Itu totalitas ya, artinya memang totalitas guru dalam mengajar. Masya Allah, jazakallah khairan. Gitu. Nah, ini kemandirian dilatih. Ya. Terus kemudian keberanian. Kadang kan anak-anak pratamis ini masih takut sama pisah dari orang tua. Dulu kalau anak TK itu kan harus bersamai, sampai orang tuanya harus masuk kelas gitu. Nah ini berarti harus ada pendidikan keberaniannya seperti apa, kepercayaan diri. Biasanya suka minder, nggak berani tampil. Ini harus ditasjid dari awal, dimotivasi dari awal. Kemudian mendidik rasa malu. Ya, dibiasakan standar-standar yang ketika dia lakukan itu
dia harus malu di situ. Salah satunya tadi membiasakan kalau perempuan itu menutup aurat, kemudian laki-laki juga sama. Anak kecil itu dibiasakan pakai celana di bawah mata, di bawah lutut. Itu sebetulnya adalah untuk mendidik rasa malu. Ya. Sekarang muruahnya anak-anak ini rusak, justru dirusak oleh yang tua. Karena orang tuanya pakainya celana pendek, kemana-mana nggak memiliki muruah. Akhirnya malunya ini jadi rusak. Padahal ini bagian dari iman yang sangat penting. Baik. Kemudian dari sisi keterampilan, ini ada kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan. Itu mulai diajarkan cara nyapu, gitu. Kemudian cara kebersihan pakaian, nyuci. Ya, tadi kita sudah sampaikan. Kemudian kebersihan lingkungan, kebersihan badan, tadi juga sudah kita contohkan semua istinja. Ini masuk ke sisi keterampilan. Ya, karena anak ketika sudah bisa melakukan itu, artinya dia sudah mulai terampil. Ini dari sudut pandang muatan. Ketika setting menjadi sebuah materi, materi ini sudah lebih matang lagi. Ini kan masih berupa bahan. Nah, ini sudah kita kerucutkan jadi materi. Nah, maka ada Al-Quran, iman, kemudian ekskul yang sebetulnya nanti isinya ini. Jadi antara materi dan muatan ini bukan sesuatu yang dibersamakan, bukan, tapi ini sudut pandang yang berbeda. Nah, dari Al-Quran untuk menjawab ini, baca hijaiyah, contoh materinya dengan iqra, atau kalau di kami itu dengan kalimah, atau ada ummi, atau ada qiraati dan seterusnya. Ini kan untuk menjawab muatan baca hijaiyah. Kemudian untuk tulis iqra bil qalam, contoh. Iqra bil qalam itu menebalkan huruf hijaiyah yang nanti level terakhirnya itu sampai menebalkan Al-Quran. Dia sudah dibagi kalau nggak salah jadi 3 jilid, 10 juz gitu. Nah, nanti dia anak-anak nebelin. Itu lama itu, berbulan-bulan belum hafal-hafal. Nah, terus ini talqin juz amma, ini untuk menjawab tentang hafalan. Ya. Nah, ini Al-Quran. Kemudian iman. Kita tadi sepakati iman itu praktek juga sebetulnya kurikulum iman masuk. Maka ini praktek toharoh, praktek sholat, praktek kebersihan lingkungan masuknya ke sini. Zikir dan doa, ya masuknya ke keilmuan. Kemudian sirah dan kisah ini untuk membangun karakter. Ini semuanya iman masuk. Ya, jadi kurikulum imannya itu masih banyak praktek. Nah, nanti yang punya ini tadi juga kita singgung bahwa guru anak di usia ini itu harus pandai berkisah. Ada pesantrennya betul. Ada pesantren berkisah, masya Allah. Ustaz Ari ini, masya Allah. Punya ini harus banyak belajar bagaimana cara tadi juga ditampilkan ini di Darussalam itu stream itu daring ya. Tadi yang ditampilkan tadi daring. Yang sebelum acara ini ada cerita. Oh, KRLAN itu daring kan, tidak tatap muka kan? Daring aja bisa setotalitas itu, masya Allah, luar biasa. Nah, ini harus masuk di sini karena fasenya anak-anak kelas umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kemudian ekskulnya kita dabul Al-Quran. Ini untuk membangun kepribadian dia. Olahraga ini untuk asupan yang kaitannya dengan apa tadi? Jasmani. Ini contoh. Nanti masuk sebetulnya lebih komprehensif lagi kalau sampai jajan utang itu juga diperhatikan. Karena masuk kepada tarbiyah. Bagaimana jajannya jangan sembarangan. Ada sesi jajan ketika istirahat yang dibagikan seumpamanya berbahan pengawet semua. Kayak ciki-ciki atau apa itu kan akhirnya nggak masuk kepada nilai tarbiyah yang ideal. Jadi nyata kurikulum tadi Ustaz Ridwan masya Allah menggambarkan gedung itu kan sampai dipikirkan bagaimana liftnya gitu.
kecepatan sekian, bagaimana biar orang nggak takut gitu. Kita memikirkan setting kurikulum itu sampai makanannya itu harus diperhatikan. Saya sangat tertarik ketika bahas kurikulum Sulaimaniyah. Mereka mensyarati yang masak itu adalah orang yang bisa baca Quran. Mensyarati yang nyembelih sesembelihan mereka, jadi mereka nggak sembarangan itu di Sulaimaniyah itu. Ada tukang sembelih sendiri khusus yang nantinya dia menyiapkan makanan-makanan sembelihan bagi pesantren. Itu juga harus disyarat dengan kriteria yang sangat detail. Kita belum sampai sedetail itu. Ya, sampai pesantren kami aja sampai sekarang ya masih belinya di ya tetap pilih-pilih lah. Siapa yang kita beli tetap pilih-pilih orang yang sholat, orang yang bukan pelaku kesyirikan dan seterusnya. Tapi masih belum se-ideal itu. Artinya memang kita harus berprogres ke arah sana. Ya, kita lanjut. Ini sampai andanya jam berapa? Sudah 10 menit lagi. Insya Allah tinggal. Ini di usia 7 sampai 10. Ya, kita hampir sama juga pola settingnya. Muatan, keilmuan mulai banyak. Karena ini anak sudah mumayyiz umumnya, sehingga pola nalar dia sudah semakin matang, bacaannya sudah ditambah. Ini membaca hijaiyah dan latin. Jadi bagaimana di usia ini anak bukan hanya bisa baca hijaiyah tapi juga latin. Menulisnya juga sama. Ya, karena ada kejadian satu lembaga kutab atau pendidikan anak di usia dini fokusnya Quran terus. Habis itu tidak pernah diajarkan nulis, baca, nggak pernah diajarkan berhitung. Sampai-sampai ketika muridnya itu sudah lebih dari usia tamyiz, ya, dia beli jajan, nggak tahu kembaliannya berapa. Karena belum bisa itu tadi saat berhitung. Kalau saya beli segini kembalinya berapa tuh nggak tahu. Ya, karena memang fokus Quran, gitu. Jadi ini juga harus ditambahkan. Ya. Kemudian dalam pemahaman mulai masuk tadabbur ayat dan hadis. Secara global saja. Wailul likulli humazatil lumazah. Arti al-humazah itu apa? Al-lumazah apa? Kesimpulan utamanya apa? Gitu kan? Contoh tentang apa namanya idza sulzilatil ardu zilzalaha. Itu berbicara tentang apa? Umum yang global-global. Jangan sampai fasir hadil ayat. Itu sudah terlalu berat untuk anak-anak. Tadabburnya dengan yang simpel-simpel, langsung implementasi kepada kehidupan mereka. Ya. Contohnya tentang masalah apa namanya yang ada di dalam surat Al-Ma'un, ya, di situ tentang al-ayatul ladzi kadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Cara menghadik anak yatim itu gimana? Mungkin di antara mereka siapa tahu ada yang oh ini fulan yatim. Bagaimana kamu menghindari perbuatan ini? Itu langsung implementasi dari tadabbur kepada apa? Ini insya Allah merupakan metodologi pengajaran iman yang paling dahsyat adalah ketika diikat antara pemahaman dengan amal sekaligus. Kemudian di sisi pemahaman juga mulai masuk bahasa Arab yang tadi saya singgung. Ya ini kalau bisa nyeting di kutab itu menjadi di Arabiyah itu Masya Allah. Ya. Syukur-syukur anak itu lulus kutab, masuk ke pesantren, nah itu sudah tahap di Arabiyah itu sudah tolak, sudah lancar, paham lah setidaknya paham. Ini orang ngomong apa, bagaimana paham. Dulu di tradisi di beberapa wilayah pesisir itu imriti itu masuk di kurikulum diniyah anak SD. Saya pernah punya teman di pesantren itu rumahnya di daerah pesisir karena kan memang daerahnya wali ya. Nah itu tradisi itu masih dijaga. Dia sudah belajar imriti itu dari sejak SD. Nah, ini sekarang mulai terkikis kan pembelajaran lughah dari sejak dini itu sudah mulai terkikis. Ya. Kemudian
setelah bahasa Arab ini menghitung, ada hitung dasar, mulai diajarkan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian menghafal. Apa yang dihafal lah mulai nambah. Selain Al-Quran, ini tambahannya adalah zikir, doa, hadis. Al-Quran tetap, Al-Quran berjalan terus, ditambah doa dan ditambah hadis. Hadis adab contohnya. Hadis adab mungkin diambilkan bab adab terakhir dari kitab Bulughul Maram, atau mungkin diambilkan dari ada, saya punya kitab karangan salah satu guru kami, Al-Lubab min Kitabil Adab, karangan Syekh Omar bin Salim Fawazir, hafizahullah taala, guru kami di Yaman. Nah, ini juga isinya poin-poin adab, tapi setiap poin itu ada hadis. Gitu. Itu juga bisa nanti dihafalkan untuk bab tarikh. Ini secara keilmuan. Kemudian secara karakter ini mulai banyak. Ya, mulai diajarkan ikhlas, syukur, ya, taubat dan seterusnya, mulai diajarkan. Sosialnya juga diajarkan kasih sayang, amanah, diajarkan kedermawanan. Jadi mungkin ada program-program yang menjadi kreativitas daripada pengelola, bagaimana mengarahkan anak kepada karakter ini. Ada yang modelnya setiap Jumat anak-anak harus menyiapkan uang sakunya untuk sedekah. Ada mungkin terkait amanah, nanti gurunya ngasih ujian ikhtibar gitu, dipinjemi sesuatu, buku atau apa gitu, nanti disuruh mengembalikan di waktu yang sudah disepakati. Atau bisa kolaborasi dengan wali, ya, untuk memberikan pendidikan tentang poin-poin ini. Jadi di kurikulum ini memang settingnya bukan teoritis. Teoritisnya nanti masuk ke sini, tetapi yang mendukung ke arah karakter. Makanya tadi saya sampaikan hadis. Hadis yang mendukung kepada karakter apa? Berarti hadis adab. Jangan hadisnya yang dihafal hadis Umdatul Ahkam, karena itu hadis fikih, nggak tepat. Atau mungkin hadisnya hadis tentang masalah asrotus saah contohnya, tanda-tanda hari kiamat, ya. Belum pas itu. Nah, ini harus mendukung ke arah karakter. Kemudian keterampilan mulai diajarkan furusiah. Nah, ini sebetulnya tadi di keterampilan tadi itu ada satu tambahan, tapi saya hidden gitu. Keterampilan kedua, nah ini furusiah. Tadi saya hidden, kan dua itu ya. Nah, saya hidden masukkannya di sini. Nah, furusiah ini kalau kita lihat sebetulnya kurikulum para ulama dulu dari sejak kecil. Dari sejak kecil ini mereka sudah mulai mengenal kuda, mulai belajar rimayah gitu ya. Nah, ini untuk membangun karakter. Saya kemarin punya diskusi dengan salah satu pengasuh di pesantren Temboro, beliau Habib Qorib, ya memang fokus beliau di furusiah juga. Dia mengatakan salah satu obat ya bagi anak-anak yang punya kecenderungan kepada LGBT itu diantaranya furusiah. Ya. Istilahnya kalau ada tahan mulai anak itu agak istilahnya apa? Feminin, laki-laki tapi mulai feminin, nyimpang ke sana, mulai agak ke banci-bancian. Nah, itu kalau di treatment dengan furusiah bisa sembuh. Jadi furusiah itu terutama buat laki-laki itu akan mentarbiyah karakter kelelakiannya. Banyak hal nanti yang didapatkan di situ, dari mulai saja'ah, kemudian hikmah, kemudian ta'ani, kemudian kan itu butuh untuk nyamakan ritme, itu abdon itu kan, yang pernah belajar furusiah itu kan butuh ta'ani, kemudian keseimbangan dalam rimayah juga, kemudian ada kuwah. Nah itu ternyata ada pembentukan karakter itu di situ. Nah, di sini kemudian olahraga umum, kemudian keterampilan lain mulai diajarkan juga cocok tanam, mungkin life skill yang dasar, yang mungkin simple anak diajarkan cara anak begini. Ya,
cara apa namanya kalau punya kambing diajarkan beternak, ya itu nanti asik tuh kalau kita wah ini ada video ini Al-Mukarram ini masya Allah peternak kambing ini, masya Allah. Jadi anak-anak itu diajarkan beternak dari kecil, itu juga akan membentuk kepribadian dia, terutama kepribadian sebagai pemimpin. Apalagi para nabi itu semuanya melalui fase menggembala kambing. Nah ini insya Allah kalau disetting dalam materi itu tidak begitu susah. Al-Quran contohnya baca tulis, hafalan, tadabbur. Ya, tadabburnya nanti pakai guru, pegangan gurunya pakai Aisyarut Tafasir atau pakai tafsir Jalalain yang simple-simple, atau pakai tafsir Juz Amma terbitan dari Wizarah itu ya, dari Mamlakah itu bisa. Pokoknya makna ijmali gitu saja. Terus untuk iman ini kita bisa isi dengan hadis adab. Kemudian Asmaul Husna mengenal nama-nama Allah dengan makna dan implementasinya dalam kehidupan. Kemudian amal yaumi mulai dibuat semacam mutabaah. Jadi mutabaah itu nanti istilahnya seperti checklist amal. Yaitu juga untuk pola tarbiyah. Kemudian juga ada tadabbur alam. Mohon maaf ini di sini ada sirah dan kisah ini terus membersamai, ya sirah dan kisah ini terus membersamai. Kemudian untuk yang ekskulnya mulai ditambah furusia, olahraga, agropreneur, kemudian tadabbur alam, memasak bagi yang perempuan, ya. Kemudian bahasa Arab, qiraah dan takbir. Jadi nanti ada kitab silsilah itu qiraah itu anak mulai suruh baca, kan sudah mulai bisa baca Quran, itu suruh baca. Kemudian takbir nanti dia ditasbih, dimotivasi untuk mau ngomong, ya, mau ngomong berbahasa Arab dengan gurunya atau dengan temannya, dibuat pola muhawarah atau apapun, yang penting memotivasi anak untuk ngomong. Ya, ini ternyata sudah lebih 1 menit atau 2 menit, masih ada sisa satu di sini di kurikulum, setting kurikulum usia 10 dan 13. Kalau nanti diperkenankan, ini akan saya sampaikan di sesi ketiga. Insya Allah mungkin butuh waktu 10 menit atau 15 menit untuk menjabarkan poin yang ini. Karena ini justru yang titik krusial, karena di sini umur menjelang balik. Umur menjelang balik. Allah Ta'ala. Demikian mungkin para asatidzah dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah, pemaparan kurikulum UTAD sebagai asas peradaban Islam, yang dengannya semoga kita bisa memulai menata, merapikan, dan kemudian nantinya menghasilkan, ya, dalam pendidikan kita generasi-generasi yang baik, generasi yang soleh dan muslim, yang insya Allah akan menjadi panutan dan menjadi pionir di masa mereka nanti di dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita Ustaz Fauzul Alim. Masya Allah, ini saya jadi grogi misalnya. Kalau tadi grogi juga sebetulnya, untung Ustaz Ridwan di awal ke belakang dulu, jadi lebih pede. Masya Allah, jadi kita ini sangat pekewoh terus terang menyampaikan sesuatu di hadapan orang yang lebih berilmu dan lebih pakar daripada kami. Kami harap nanti istilahnya Ustaz,
Kalau ada hal-hal yang mungkin salah, anggaplah ini mahasiswa yang sedang presentasi. Jadi kalau ada kekurangan, monggo diluruskan. Baik, ahibai asatidah wal ustadzat yang dirahmati oleh Allah, kita bisa kembali melanjutkan materi yang terputus, dan ini memang tidak boleh lama-lama karena nanti masih ada diskusi dan tanya jawab. Mungkin itu juga bagian yang sudah dinanti-nanti, dan kebetulan dengan kedatangan Ustaz Fauzul Adim nanti bisa lebih menyempurnakan ketika ada isyaliyat atau masalah-masalah pendidikan yang dialami oleh para asatidzah dan ustadzah. Di awal majelis ini, sesi ketiga, kami ingin membacakan salah satu pesan yang disampaikan oleh seorang sahabat mulia. Beliau adalah Utbah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau saudara Muawiyah dan pernah menjadi gubernur di Mesir menggantikan Amr bin As. Suatu ketika beliau menyampaikan kepada muadzin ataupun pengajar murabbi dari anaknya, ketika beliau menitipkan anak itu kepada guru, dia mengatakan, liyakun awalu islahika awala islahika liwaladi islahika linafsik. Hendaknya yang pertama kali engkau kedepankan ketika ingin memperbaiki anakku adalah perbaikan kepada dirimu dulu. Fa inna uyunahum maqudatun bika, karena sesungguhnya mata mereka itu terikat pandangannya kepadamu. Fal hasanu indahum ma sana'ta, hal-hal yang baik itu adalah apa yang engkau perbuat dari kebaikan. Wal qabihu indahum ma tarakta, dan keburukan bagi mereka, yaitu nilai keburukan bagi mereka adalah apa yang engkau tinggal, apa yang engkau tinggalkan, tidak amalkan. Wa alimhum kitaballah, kemudian ajarkanlah kepada mereka anak-anak kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wala tukrihhum alaihi fayamalluhu, ya. Jadi janganlah engkau paksakan mereka kepadanya, kepada Al-Quran, yang nantinya menjadikan mereka bosan, atau bahkan mereka nanti berpaling dari Al-Quran. Wala tatrukhum minhu fayahjuruh, jangan pula engkau tinggalkan atau engkau biarkan mereka meninggalkan Al-Quran, artinya dilonggarkan, sehingga mereka betul-betul jauh dari Al-Quran, meninggalkannya. Tomarawihi minasyi'ri a'afahu, kemudian riwayatkanlah kepada mereka dari syair-syair Arab mana-mana yang baik, yang menunjukkan tentang iffah. Karena ada juga syair Ghazal, ya. Ghazal itu semacam rayuan, ya, yang arahnya kepada percintaan dan yang lain, itu sudah ada dari dulu. Nah, itu tidak layak diajarkan. Wa minal hadithi ashrafahu, dan ajarkan mereka dari hadis ashrafahu, yang paling mulia. Artinya janganlah riwayatkan hadis-hadis yang dhaif atau maudhu, tapi dipilih betul hadis-hadis yang derajatnya itu sampai kepada sahih atau minimalnya hasan. Wala tukhrijhum min ilmin ila ghairihi hatta yuhaqqiquhu, janganlah engkau keluarkan mereka, artinya luluskan mereka dalam belajar dari satu ilmu kepada ilmu lain sampai mereka menguasai. Ini istilah itqan, dan para ulama mengatakan man lam yumkinil usul hurimal usul, yang belum menguasai fondasi dasar nggak sampai kepada tujuan. Ini ternyata nilai ini dibangun memang sudah dari dulu, ya. Kemudian fa'in nasdiha al-ilmi fis sam'i madhallatul fahm, karena terlalu banyak menjejalkan materi dalam satu waktu mempersusah pemahaman. Maka bayangkan kalau anak-anak kita tuh belajar dalam
satu pekan ada 20 sekian bidang studi, atau saya pernah dengar ada yang sampai 30 sekian. Ya, wah itu hebat sekali tuh, anaknya harusnya jadi profesor ya. Harusnya ya. Tapi wallahu alam ya, karena memang secara telekom itu secara metodologi menyelisihi tata caranya ulama. Matroma bila ini jumlatan dhahaba anhu jumlah. Yang masuk nyemplung ke ilmu itu pengen diambil semuanya, malah hilang semuanya. Nah ini maka satu hal yang nanti melengkapi kita dalam men-setting kurikulum. Ya, salah satu kesalahan fatal ketika membebankan kepada anak terlalu banyak materi. Kembali kepada tabel yang kita bahas sebelumnya, ini kurikulum usia 10 sampai 13 tahun. Saya gambarkan secara muatan ini keilmuan, ini secara tarbiyah tadi ya. Keilmuan menghafal, yang dihafal apa? Al-Quran, hadis. Kalau di fase sebelumnya cuma sampai hadis. Kalau di fase ini ditambah matan ilmu. Yang kecil-kecil mulai dari matan tajwid, ada Tuhfatul Atfal itu biasanya. Ya, kemudian ada Urjuzah Mihiyah itu saja. Di apa namanya? Sirah. Atau mungkin matan-matan lain yang tidak memberatkan, ya, yang bisa biasanya juga bisa dihafal sambil dinadakan gitu ya, dinadakan. Kemudian balik ya, usia 10